Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Kawan-kawan buruh Indonesia, hari ini kami PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor bersama Media Bapel kembali mengudara menyapa kawan-kawan buruh Indonesia untuk menyampaikan informasi. Hari ini PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor akan menyampaikan press release terkait dengan hasil sidang PHK 11 orang pengurus PT Astra Desa Motor. Mungkin untuk langsung kita ke narasumbernya terkait dengan hasil putusan sidang PHI hari ini. Kita akan kepada PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor yang khusus membidangi masalah advokasi. Beliau adalah Bung Ahmad Sahrudin. Mungkin langsung aja Bung Ahmad disampaikan mengenai hasil putusan yang dibacakan oleh Hakim PHI hari ini terkait dengan PHK 11 orang pengurus PT Astra PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor. Mungkin kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nurudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan hari ini tanggal 1 September 2021, di mana tadi pagi kita sama-sama bersama-sama dengan teman-teman dari Pleno juga hadir untuk terkait agenda persidangan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, di mana perlu kita sampaikan bahwa dalam persidangan tadi disampaikan apa yang menjadi pendapat hukum dari Majelis Hakim itu sendiri. Namun sangat disayangkan ada beberapa hal yang mungkin bagi teman-teman PUK yang saat ini sedang menghadapi proses persidangan terkait PHK ada sedikit kejanggalan-kejanggalan yang memang juga perlu harus kita luruskan kembali. Bahwa tadi disampaikan dalam persidangan bahwa dasar yang menjadi PHK kita itu yang pertama adalah masalah SP2, di mana SP2 itu terkait dengan perihal mangkir. Karena pengurus PUK sekaligus prinsipal dinyatakan tidak masuk kerja tanpa keterangan, di mana berdasarkan bukti-bukti yang telah kita sampaikan dalam persidangan, di bukti di T09 itu sudah kita lampirkan beberapa surat terkait kegiatan organisasi itu sendiri. Tadi juga disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh PUK LEN SPSI PT ADM itu dianggap tidak ada serah terima terhadap perusahaan. Penggugat rekomendasi untuk menguatkan dari rekomendasi telah mengajukan bukti D1 sampai D3711 dan penggugat rekomendasi mendalilkan telah memberitahukan kegiatan unjuk rasa kepada penggugat rekomendasi dengan mengajukan bukti D9 berupa bukti surat 009 garing A garing X garing U SPLM SPSI garing ADSI garing 9 Ramadan 2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal pemberitahuan untuk aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara pada halaman 2 tertulis tembusan 1 Kapolda Metro Jaya, 2 Kapolsek Tanjung Priok, 3 pimpinan perusahaan PT Astra Desa Motor, 4 YPC FSB LEM SPSI Kota Besar Jakarta Utara. Dari bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya tanda terima tembusan surat dari perusahaan PT Astra Desa Motor. Bahwa perlu saya sampaikan juga di sini terkait dengan bukti yang saya sampaikan, teman-teman harus ketahui juga bersama bahwa berdasarkan bukti T09 itu sudah ada serah terima surat pemberitahuan perihal aksi unjuk rasa. Kalau kita boleh sama-sama lihat di sini terkait dengan bukti T09. Nah, di sini terlihat jelas bahwa surat pemberitahuan ini telah kita sampaikan dan telah diterima oleh pihak perusahaan PT Astra Desa Motor yang diwakili oleh Saudari Lina tertanggal 1 Oktober 2020. Nah, ini ada stempelnya juga kok.
Nah, terkait apa yang tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa surat pemberitahuan itu tidak sampai kepada pimpinan perusahaan secara jelas dan secara nyata merupakan kekeliruan yang memang tidak bisa ditoleransi sebenarnya, karena ini fatal, karena ini juga menyangkut masalah nasib orang gitu. Namun dalam hal ini juga kita akan melakukan satu upaya lagi yang mungkin nanti akan lebih lanjut lagi di pembahasan yang lainnya juga gitu. Oke, mungkin itu tadi terkait dengan yang putusan hari ini gitu ya. Putusan hari ini di mana majelis hakim menyampaikan pendapat hukumnya dalam yang mereka sampaikan di luar dari putusan, bahwa apa yang disampaikan di situ ternyata tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, untuk langkah berikutnya selain nanti ada upaya-upaya hukum, apakah akan ada upaya-upaya yang lain dari PUK sendiri atau mungkin dari para tergugat sendiri gitu? Terkait dengan upaya-upaya, sebelum kita nanti membahas masalah upaya, juga memang ada beberapa hal yang memang tadi di dalam persidangan itu luput dari pandangan majelis hakim itu sendiri terkait dengan pendapat hukum itu sendiri, bahwa sama-sama juga kita telah ketahui bahwa dalam bukti yang diajukan oleh penggugat itu terkait dengan peraturan perusahaan yang di awalnya itu dinyatakan peraturan perusahaan 2019-2001 itu dalam bentuk saku, yang dalam proses perjalanannya itu justru direvisi menjadi peraturan perusahaan 2016-2018 yang justru dijadikan satu bukti. Nah, ini agak sedikit aneh sebenarnya. Kita dalam perselisihan ini di tahun 2020, sedangkan yang diajukan sebagai bukti adalah PP yang berlakunya 2016-2018, bahwa kalau kita kaitkan dengan bukti yang kita sanggah terkait dengan peraturan perusahaan itu sendiri, terkait pembaharuan PP itu sendiri, bahwa kita juga telah membuktikan bahwa peraturan perusahaan itu baru kita mendapatkan informasi ya. Ini baru mendapatkan informasi bukan dalam bentuk sosialisasi, hanya mendapatkan informasi melalui email, dan itu juga sudah kita sertakan dalam bukti sebenarnya. Cuman agak bingung juga kita, itu tidak dilihat oleh majelis hakim, bahkan seolah-olah diabaikan. Ditambah lagi dengan bukti-bukti yang kita sampaikan, justru majelis hakim itu mengenyampingkan bahwa kita tadi juga disampaikan bahwa dalam gugatan kita tidak minta dipekerjakan kembali. Oleh karena pokok perkara gugatan penggugat rekompensi tersebut merupakan pokok perkara yang berbeda dengan gugatan kompensi. Penggugat kompensi mendalilkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan para tergugat kompensi adalah dikarenakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan PT Astra Daihatsu Motor yang dilakukan para tergugat kompensi. Sementara para penggugat rekompensi mendalilkan tindakan penggugat hubungan kerja, tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan penggugat kompensi merupakan tindakan ilmu. Oleh karenanya terkait dengan apakah dari para penggugat rekompensi adanya tindakan disbakti dilakukan oleh tergugat rekompensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Ini bahwa setelah majelis hakim mencermati dari bantahan tergugat kompensi dan juga tuntutan para penggugat rekompensi, dari tuntutan para penggugat rekompensi ternyata tidak ada tuntutan untuk dipekerjakan kembali pada perusahaan tergugat rekompensi, hanya menuntut untuk menolak gugatan penggugat kompensi dan membayar upah serta denda keterlambatan pembayaran hak upah para penggugat rekompensi. Kalau memang kita tidak diminta dipekerjakan kembali, untuk apa kita sampai di proses PHI sejauh ini? Karena tujuan kita sampai di PHI memang tidak ada kesesuaian pendapat, bahwa kita sebagai prinsipal yang saat ini sedang berperkara, kita tetap pada
pendirian kita bahwa kita memang ingin bekerja kembali. Toh kalau memang dianggap itu tidak masuk dalam gugatan rekopensi ya, bahwa dalam rekopensi pun kita di atas sudah menjelaskan bahwa gugatan rekopensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait surat kuasa yang sama-sama juga waktu itu Bung Yoga yang sempat waktu itu mengecek bahwa dalam surat kuasa yang diberikan oleh pihak pengusaha yang diwakili oleh kuasa hukumnya itu tidak menyertakan kewenangan terkait menjawab rekopensi. Seharusnya majelis hakim itu serta-merta mengabaikan jawaban rekopensi dari penggugat. Itu. Nah, terkait tadi yang ditanyakan sama Pak Nurudin, bagaimana dengan kelanjutan dari proses ini? Nah, kita juga masih menunggu beberapa, memang ada upaya-upaya hukum lain di luar keperdataan ini sendiri di PHI. Ada beberapa upaya itu yang memang sekarang masih dalam proses. Alhamdulillah juga proses-proses ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Artinya apa? Bahwa proses yang kita jalani saat ini alhamdulillah lebih positif kecenderungannya. Mudah-mudahan sekalipun putusan majelis hakim saat ini yang mungkin bagi kita sebagai prinsipal sekaligus mungkin orang, kalau bahasa sehari-hari mungkin orang yang teraniaya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam persidangan, ya kita masih punya usaha-usaha lain untuk melakukan hal tersebut. Mencari dalam rangka yang pertama, kalau untuk berbicara kebenaran kita tidak pernah tahu siapa yang benar siapa yang salah. Tapi kalau untuk berbicara keadilan, pengadilan adalah tempat yang tepat untuk mencari sebuah keadilan itu sendiri. Oke, mungkin tadi sempat disinggung mengenai peraturan perusahaan yang dijadikan dasar landasan dari proses ini ya, dari mulai surat peringatan kemudian sampai ke PHK. Peraturan perusahaan sendiri ini sebenarnya kan sebelumnya sempat dipermasalahkan di PT UN ya, terkait dengan pengesahannya, bahwa dari Dirjen Kementerian terdapat permasalahan hukum dalam pengesahan itu. Nah, itu bagaimana kelanjutan dari kasus tentang peraturan perusahaan, pengesahan peraturan perusahaan yang prosesnya kemarin sudah sampai di Tata Usaha Negara? Terkait dengan peraturan perusahaan, antara pembaharuan peraturan perusahaan dengan PHK ini mungkin mempunyai satu keterkaitan yang cukup kuat. Karena apa? Pada tanggal 1 Desember 2020 kita mewakili PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor yang diwakili ketua kita Bapak Jamal Ali melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berselang 1 minggu setelah kita mengajukan gugatan di tanggal 8 Desember itu terbitlah surat PHK terhadap para pengurus PUK. Artinya ada suatu keterkaitan yang memang kita anggap cukup kuat, karena mungkin menyinggung masalah peraturan perusahaan itu sendiri yang menjadi mungkin detak jantung perusahaan, ya adalah peraturan perusahaan. Nah, terkait dengan peraturan perusahaan, kita sudah sampai pada tahap banding saat ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah Cikini. Kemarin juga kita bersama dengan para PUK juga sempat berkunjung ke Pengadilan Tinggi untuk melihat sudah sampai mana proses di Pengadilan Tinggi itu sendiri. Untuk di posisi petun sendiri, memang secara gugatan kita ditolak secara putusan. Hal itu disebabkan menurut majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa ini bukan ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi merupakan ranah dari PPHI. Agak sedikit kurang tepat mungkin ya buat kita, bahwa yang kita permasalahkan adalah surat keputusan Dirjen. Tidak ada hubungannya dengan masalah hubungan industrial.
yang sama-sama kita tahu kalau PPHI cuma ada 4 perkara perselisihan. Salah satunya ya PHK. Di luar itu ya tidak ada. Nah, setelah keluar putusan itu kita juga sudah melakukan konfirmasi ke Sudin Jakarta Utara. Waktu itu kebetulan saya sendiri yang hadir ke sana bersama dengan Bung Yoga, bertemu dengan Kasih Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, di mana dalam klarifikasi tersebut ini sebenarnya lanjutan dari surat kita sebelumnya mengenai case tersebut, bahwa Sudin juga sudah menerbitkan surat nomor 2231/1/835 yang perihalnya tanggapan mengenai surat yang kita layangkan nomor 035 C PUK SPLM SPSI ADM Romawi 12 2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal pencatatan perselisihan hubungan industrial, bahwa dalam surat ini Sudin Jakarta Utara yang sudah ditangani oleh Pak Gatot selaku Kepala Suku Dinas Jakarta Utara, bahwa masalah terkait pembaruan perusahaan itu bukan ranahnya PPHI, tapi memang ini ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut surat keputusan pejabat tata usaha negara itu sendiri. Nah, cuman karena kemarin juga putusan ini kita klarifikasi setelah putusan, maka ini baru kita bisa bahas kembali sebenarnya. Ada sedikit kejanggalan juga bagi kita bahwa dalam persidangan sebelumnya di PT UN terkait PP ini kita mempermasalahkan masalah SK Dirjen itu sendiri, di mana dalam SK tersebut secara jelas bahwa kita yang sebagai penggugat itu mempertanyakan kalau memang SK ini sudah sesuai dengan prosedur, kita minta dibuktikan. Tetapi dalam proses persidangan itu sendiri, Dirjen Kementerian yang saat itu diwakili oleh kuasa hukumnya tidak bisa menunjukkan satupun bukti yang menunjukkan bahwa peraturan perusahaan itu sudah sesuai dengan prosedur, yaitu Permen 28 tahun 2014, di mana kita tidak pernah melihat bukti berupa lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lampiran 4 yang menjadi syarat wajib untuk pengajuan pembaruan peraturan perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang juga kita di PT UN masih menunggu. Secara berkas semua sudah kita kirimkan ke PT UN dan sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Cuman untuk hasil putusan itu juga masih, kemarin kita sudah melakukan konfirmasi ke bagian informasi di Pengadilan Tinggi, memang masih butuh proses karena memang kondisi PPKM yang sekarang ditambah WFH di Pengadilan Tinggi itu sendiri. Minta maaf, coba ini kan tadi masalah mengenai peraturan perusahaan, mengenai pengesahan, bahwa di situ ada mungkin bisa diistilahkan sebagai cacat prosedural gitu ya. Nah, di cacat prosedural ini kan permasalahan yang ada di peraturan perusahaan PT ADM itu kan adalah bahwa di PT ADM itu ada 3 serikat pekerja. Nah, dalam hal ada 3 serikat pekerja ini, apakah pengesahan dari PP ini sudah mendapatkan bukan persetujuan ya, tapi artinya apakah 3 SP ini sudah mendapatkan pemberitahuan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan? Terkait dengan yang ditanyakan ya, bahwa di PT Astra Jaya Motor memang ada 3 serikat. Yang pertama itu PUK SPLM SPSI PT Astra Jaya Motor, yang kedua itu PUK SPLM SPSI Karawang, yang ketiga itu Serikat Pekerja Astra Jaya Motor. Bahwa kita juga sebelum mengajukan gugatan di PT UN itu sendiri, kita sesama serikat pekerja waktu itu sempat memang melakukan koordinasi internal serikat pekerja. Nah, di sini juga kita lampirkan dalam bukti sebenarnya waktu di Petun itu sendiri, bahwa dari 3 serikat itu yang ada di PT Astra Jaya Motor memang tidak pernah dimintakan baik pertimbangan maupun saran
atau tanda tangan terkait pengesahan PP itu sendiri. Masuk pemberitahuan tidak ada gitu ya? Tidak ada. Nah, ini juga sudah ditandatanganin oleh perwakilan dari 3 serikat yang saat itu memang terjadi pertemuan dengan internal antar serikat pekerja itu sendiri. Bahwa dalam notulen ini yang pertama, serikat pekerja PT ADM antara lain SPADM, PUK SPLM SPSI KP, PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor sepakat bahwa perihal pembaruan peraturan perusahaan PT Astra Desa Motor cacat secara formil karena tidak melibatkan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, para pihak SPADM, PUK SPLM SPSI KP, PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor akan mempersiapkan pembuatan PKB atau perjanjian kerja bersama. Oke, jadi setelah kita mendapatkan hasil baik itu yang di PHI ataupun kita juga ada perkembangan dari kasus yang ada di Tata Usaha Negara, secara organisasi apa yang ingin disampaikan oleh organisasi, terutama mungkin dari PUK ingin menyampaikan kepada khususnya kepada keluarga besar Federasi Serikat Pekerja Lem SPSI gitu ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh organisasi untuk kaum buruh saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Pleno dan tim media serta Peporlem SPSI PT Astra Desa Motor serta kawan-kawan PUK se-Jakarta Utara yang ikut hadir dalam sidang putusan PHI hari ini. Tidak lupa kami ucapkan permintaan dukungan dan doa kepada seluruh anggota PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor serta kawan-kawan PUK seluruh Jakarta Utara, karena kami dari PUK SPLM SPSI PT Astra Desa Motor akan melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun kes pidana, karena permasalahan yang kita hadapi adalah menyangkut union busting, bukan personal busting. Mudah-mudahan dengan doa dari kawan-kawan semua, kes kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau disampaikan? Cukup dari tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih atas waktunya yang dia mungkin yang kami sampaikan, yang dia sudah mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami dan keluarga serta anak-anak bertanya yang terbaik. Jadi jika ada kejanggalan menurut agama kita yang telah diajarkan, insya Allah saya tunggu di pengadilan akhir. Gitu. Terima kasih. Perkara nomor 122 PDTC PHI 2021 dari Jakarta Pusat yang terakhir, dan sidangnya akan selesai ditutup. Ya. Oke, terima kasih Bung Yoga dan Bung Ahmad Sarudin. Hari ini telah menyampaikan dan menginformasikan kepada seluruh buruh Indonesia, terutama yang hari ini menyaksikan media Bapel. Harapannya apa yang kami sampaikan ini tidak hanya sebagai informasi, tapi juga bisa dipetik sebagai pelajaran buat kaum buruh. Bagaimanapun kita kaum buruh tidak akan mungkin bisa berjuang sendirian. Kita mesti bersatu. Itulah intinya kenapa kita harus berserikat.
Oke kawan-kawan, kita akan jumpa lagi di lain waktu untuk update-update berita yang lainnya. Harapannya tetap kawan-kawan tetap ada di channel ini, jangan sampai berpindah karena kalau berpindah akan rugi. Oke kawan-kawan, salam perjuangan.